Di sini kita memiliki sebuah soal di mana terdapat sebuah bilangan mutlak kurang dari sama dengan 2. Dan kita diminta mencari berapa banyak nilai A yang termasuk bilangan real agar penyelesaian untuk X-nya tepat 1. Gitu ya. Nah, bagaimana cara menentukannya? Kita bisa menggunakan definisi dari bilangan mutlak. Di mana, gitu ya, jika ada mutlak X kurang dari sama dengan C, maka himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari sama dengan C dan lebih dari sama dengan min C. Seperti itu. Nah, dari definisi bilangan mutlak tersebut, kita akan mencoba menentukan banyaknya nilai A yang mungkin untuk X memiliki tepat satu penyelesaian, gitu ya. Baik, kalau begitu kita langsung saja menuliskan himpunan penyelesaiannya, di mana dari mutlak X pangkat 2 plus 2X plus 3 kurang dari sama dengan 2, maka himpunan penyelesaiannya ditulis dengan seperti ini. X pangkat 2 ditambah 2X ditambah 3A kurang dari sama dengan 2 dan lebih dari sama dengan min 2. Seperti itu. Lalu untuk menentukannya kita ambil dua-dua, maksudnya dua bagian. Kita ambil dulu yang persamaan kuadratnya dengan tanda kurang dari sama dengan atau yang lebih dari sama dengan, gitu ya. Berarti bebas. Kakak ambil saja misalkan yang kurang dari sama dengan 2 dulu, ya. Pertama di sini di mana ada X pangkat 2 ditambah 2AX plus 3A kurang dari sama dengan 2. Maka X pangkat 2 ditambah 2AX plus 3A dikurang 2, gitu ya, dikurang 2 kurang dari sama dengan 2 dikurang 2. Seperti itu, ya. Sehingga nanti kita tinggal mencari X pangkat 2 plus 2AX plus 3A dikurang 2 kurang dari sama dengan 0, gitu ya. Nah, untuk mengetahui nilai A-nya, kita cari saja nilai D-nya, gitu ya. Karena di sini, gitu ya, dikatakan dalam soal X tepat memiliki satu penyelesaian, gitu ya. Yang artinya adalah di mana nilai D-nya dari bentuk kuadrat dalam variabel X-nya, D-nya sama dengan 0, gitu ya. Maka kita mencari dengan D sama dengan 0, gitu ya. Di mana nanti D sama dengan 0 dengan rumus D adalah B pangkat 2 dikurang 4A dikali C sama dengan 0, gitu ya. Nah, B pangkat 2 berapa? B pangkat 2-nya adalah ambil yang 2A. Ya, 2A dipangkatkan 2 dikurang 4 kali A-nya berapa? 1. C-nya berapa? C-nya ini. Ya, 3A dikurang 2. 3A dikurang 2 sama dengan 0, gitu ya. Sehingga terbentuk sebuah persamaan kuadrat dalam bentuk A yang menjadi 4A pangkat 2 dikurang 12A ditambah 8 sama dengan 0. Dan kedua ruas bisa kita bagi dengan 4, gitu ya. Sehingga bentuk persamaan kuadratnya dalam A menjadi A pangkat 2 dikurang 3A ditambah 2 sama dengan 0. Dan kita dapat menghasilkan akar-akar A-nya, di mana mendapat A dikurang 2 dikali A dikurang 1 sama dengan 0. Yang mana nilai A-nya adalah A sama dengan 2 dan A satunya lagi, yang A yang kedua, gitu ya, sama dengan 1, gitu ya. Baru ketemu 2A, gitu ya. Maksudnya 2 nilai A, gitu ya. A sama dengan 1 dan A sama dengan 2. Baik, itu dari ketidaksamaan yang kurang dari sama dengan 2. Nah, kalau kita ambil dari yang lebih dari sama dengan 2 gimana? Lebih dari sama dengan min 2 gimana? Oke, kita akan cek, gitu ya. Di sini kita akan cek di slide berikutnya, gitu ya. Dan kakak nanti akan pindah ke slide berikutnya. Baik, kita akan ke slide berikutnya. Nah, di sini, gitu ya, kita akan menentukan untuk hasil A dari pertidaksamaan yang lebih dari sama dengan min 2, yang mana menjadi seperti ini, ya. X pangkat 2 ditambah 2AX plus 3A lebih dari sama dengan min 2. Berarti artinya adalah min 2 ditambah 2 kurang dari sama dengan X pangkat 2 ditambah 2AX plus 3A ditambah juga dengan 2, gitu ya. Atau kita tulis saja menjadi seperti ini, di mana X pangkat 2 ditambah 2AX ditambah 3A ditambah 2 lebih dari sama dengan 0. Seperti itu ya.
Nah, sehingga kita tinggal menentukan agar X-nya memiliki satu penyelesaian, maka nilai D-nya harus 1 gitu ya. Nah, tadi sama D sama dengan 0. Berarti B pangkat 2 dikurang 4A dikali C sama dengan 0 gitu ya. B-nya adalah 2A, maka 2A dipangkatkan 2 dikurang 4, koefisien A adalah 1 ya. Dikalikan dengan C. C-nya adalah 3A plus 2 gitu ya. 3A plus 2 sama dengan 0. Maka menjadi 4A pangkat 2 dikurang 12A dikurang 8 sama dengan 0. Dan kedua-dua bisa kita bagi dengan 4. Sehingga menjadi A pangkat 2 dikurang 3A dikurang 2 sama dengan 0. Sehingga jika kita faktorkan, gitu kan ya, bisa kita faktorkan dengan rumus persamaan kuadrat atau dengan rumus ABC, gitu ya. Bebas, mau pakai yang mana, gitu ya. Nah, dari persamaan kuadrat yang bentuknya adalah A pangkat 2, kita dapat menemukan bahwasannya, gitu ya, koefisien A-nya di sini, koefisien A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 3, dan C-nya sama dengan min 2, gitu ya. Maka jika kita ingin menentukan akar-akar dari A-nya dengan rumus ABC, di mana rumus ABC-nya adalah A12 gitu ya, di mana menjadi min B plus minus akar pangkat 2 dari D per 2 dikali A. Dengan D adalah diskriminan, seperti itu ya. Maka untuk nilai D-nya menjadi, atau nilai A-nya adalah menjadi A1 dan 2 gitu ya, sama dengan min B, berarti min 3 plus minus akar dari, nah D-nya kita pakai yang dari variabel A gitu ya, maksudnya dari persamaan kuadrat A gitu ya, dimana menjadi 3 B-nya, dimana 3 pangkat 2 dikurang 4 dikali 1 dikali min 2 ya gitu ya. Maka hasilnya adalah per 2 kali 1, hasilnya adalah menjadi min 3 plus minus akar dari 17 per 2 gitu ya. Terlihat bahwasannya ada nilai A, di mana A1 kita ambil min 3 plus akar 17 per 2, atau A2 nya sama dengan min 3 min akar 17 per 2 gitu ya. Nah, ini adalah hasil lain dari nilai A nya gitu ya, agar penyelesaian X nya memiliki tepat 1 gitu ya. Baik, jadi ada berapa banyak A? Tadi ada A sama dengan 1 dan sama dengan 2 di sini. Dan ada nilai A sama dengan min 3 plus akar 7 per 2 dan min 3 dikurang akar 7 per 2. Jadi ada 4 ya. Nah, karena ada 4 penyelesaian untuk A-nya, maksudnya ada 4 angka bilangan real untuk A-nya, maka jawabannya ada di option E di sini. Ya. Baik, sampai di situ. Sampai bertemu lagi di soal-soal berikutnya.